Om Swastiastu. Kenalkan, saya Nian Hidayanti dengan NIM 1813 kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai sistem limfatik. Ada 7 hal yang kita akan bahas. Yang pertama, apakah perbedaan komponen darah dengan cairan limpa? Darah adalah jaringan ikat cairan yang sangat kompleks yang membawa banyak jenis zat dan sel ke semua area tubuh. Darah berasal dari perubahan plasma menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Darah berfungsi untuk mengedarkan nutrisi dari bahan makanan yang sudah dicerna, termasuk mendistribusikan udara dari sistem pernapasan. Sedangkan limfe atau getah bening adalah cairan berwarna kuning keputihan atau kuning keputih-putihan yang berasal dari darah yang disaring melalui dinding kapiler di dalam jaringan tubuh. Limfe mengandung protein dan sedikit sel darah merah, akan tetapi kandungan sel darah putih lebih banyak. Kedua, apa fungsi cairan limfe? Fungsi limfe yaitu menjadi pelumas antara darah dan jaringan. Yang kedua, mengedarkan lemak yang sudah dicerna, lemak terlarut dalam vitamin. Menyaring dan membuang partikel-partikel asing dari dalam tubuh, menyimpan sel imunologi kompeten, membawa lemak dan lipid dari usus kecil ke dalam darah, dan menghasilkan zat antibodi. Yang ketiga, jelaskan proses peredaran limfe. Proses peredaran limfe, jadi peredaran limfe dilakukan oleh sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfe atau getah bening di dalam tubuh. Limfe berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfe melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfe dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Yang keempat, apakah yang dimaksud kelenjar limfe? Kelenjar getah bening atau limfe adalah organ kecil berbentuk oval yang mengandung sel imun yang berfungsi untuk menyerang dan membunuh patogen penyebab penyakit seperti virus. Nah, dengan kata lain, kelenjar getah bening adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Kelenjar getah bening biasa ditemukan di beberapa bagian tubuh seperti leher, piak, dan sela-sela paha yang dihubungkan oleh pembuluh limfatik. Fungsi utama kelenjar getah bening adalah untuk menampung sel-sel yang melawan penyakit tubuh dan menyaring getah bening sebelum memasuki kembali sirkulasi tubuh. Yang kelima, pernahkah saudara mendengar tentang operasi Amandel? Lalu apakah sebenarnya Amandel tersebut? Nah, dalam keadaan bagaimana diperlukan operasi Amandel? Jadi, radang Amandel atau tonsilitis adalah kondisi di mana Amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Nah, amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi, khususnya pada anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh semakin kuat sehingga fungsi amandel mulai tergantikan. Ketika fungsinya tergantikan, amandel secara perlahan akan menyusut. Radang amandel atau tonsilitis dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Nah, penyebab radang amandel yang paling sering adalah infeksi virus. Selain infeksi virus, radang amandel dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Operasi dapat dilakukan sebagai penanganan radang amandel apabila mengalami 3 kondisi, yaitu kesulitan untuk makan, tidur, dan kesulitan untuk bernafas. Yang keenam, pernahkah saudara mendengar sakit di ketiak? Jika di bagian tertentu, tangan saudara terinfeksi kuman dan meradang. Bagaimana saudara menjelaskan kejadian tersebut? Dalam hal ini, salah satu penyebab rasa sakit di ketiak adalah adanya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah pusat sistem kekebalan manusia. Lokasi getah bening diantaranya di ketiak, leher, dan selangkangan. Cairan limfa berperan dalam memerangi penyakit baik disebabkan bakteri, virus, dan jamur. Apabila tangan ataupun bagian lainnya pada tangan terinfeksi bakteri atau kuman, maka kelenjar getah bening akan bekerja terlalu keras hingga mengakibatkan peradangan serta rasa sakit pada bagian ketiak tersebut. Yang ketujuh,
Penderita kekurangan protein dalam waktu yang lama menunjukkan gejala oedema. Jelaskan terjadinya oedema tersebut. Jadi salah satu dampak kekurangan protein bagi tubuh adalah oedema. Oedema, kondisi tubuh yang membengkak dan menjadi indikasi terjadinya kwashiorkor. Ini terjadi karena asupan albumin, protein utama dalam darah manusia sangat sedikit. Ciri dari penyakit ini adalah kulit yang membengkak. Penyakit oedema akibat kekurangan protein erat kaitannya dengan penurunan tekanan osmotik intravaskuler. Penurunan tekanan osmotik intravaskuler biasanya terjadi karena penurunan konsentrasi plasma protein utama albumin atau hipoalbuminemia. Nah, hipoalbuminemia dapat mengurangi tekanan osmotik poloid intravaskuler yang mengakibatkan terjadinya peningkatan filtrasi cairan dan penurunan absorpsi atau penyerapan yang puncaknya mengakibatkan terjadinya edema. Jadi hipoalbuminemia dapat terjadi karena penurunan produksi albumin oleh hati atau terjadi kehilangan plasma yang berlebihan. Penurunan produksi hepatit paling sering terjadi karena kekurangan protein yang memadai untuk biaya sintesis sebagai akibat dari kekurangan gizi dan malabsorpsi khusus terhadap protein serta penyakit pada hati yang berat dengan terjadinya penurunan massa hepatosit atau gangguan fungsi hepatosit yang dapat menyebabkan kekurangan produksi albumin. Sekian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa. Saya tutup dengan kata Santi. Om Santi, Santi, Santi.